Oke, berarti kita lanjut ke persiapannya Najwa ke Miss Miss Global Global 2018. Itu persiapannya apa aja, Net? Maksudnya kan kalau kita tahu Putri Indonesia tuh kayak gini, Miss Indonesia tuh kayak gini. Nah, kalau Miss Global itu kayak gimana? Oh iya, kalau Miss Global itu kan final nasionalnya sekitar bulan Oktober. Nah itu bulan September itu kita udah dibuatin grup, dikasih tahu juga apa aja yang harus dipersiapkan. Jadi emang waktunya lumayan lama sih yang Miss Global itu, hamin 3 minggu kalau nggak salah. Harus bawanya tuh misal kayak nachosnya harus gini, baju dari outfit tuh harus ada ketentuan masing-masing kan. Nah itu dari perlengkapan sih itu. Terus kalau dari yang lain kan berhubung aku itu mewakilinya DKI, kan juga gak ada backingan ya Mas, sendiri ya, benar-benar sendiri. Jadi ada ini nggak sih Najwa, kayak regional directornya ada nggak dari DKI? Di DKI ada. Tapi kamu di bawah naungannya itu apa kamu sendiri? Dari sana, tapi kebetulan waktu itu kayak dianya juga kurang tanggung jawab sih. Berarti Najwa cari sendiri semuanya. Iya, ya. sebenarnya juga mau ada official photoshootnya dari Jakarta gitu loh sama teman-teman Jakarta, tapi aku waktu itu nggak bisa datang karena kan padat kan kuliahnya Mas waktu itu, jadi aku milih foto sendiri aja di sini. Nah, terus apa lagi itu persiapannya? Itu kalau belajar sendiri karena emang nggak ada tim kan aku, jadi beneran sendiri. Terus kayak nyari support, aku juga nyari sendiri juga. Beneran semuanya sendiri. Terus nah yang agak susah itu waktu nyari support nachos, regional kostum. Itu kan aku mikirnya gini loh, aku kan mewakili DKI 5, apa ada desainer sini yang kayak mau gitu loh kan. Biasanya kan kalau mau kan ya yang daerahnya biar bisa dipakai lagi, biar keangkat juga temanya kan udah tahu kan kalau daerah masing-masing yang Jawa Tengah gitu. Nah terus alhamdulillah aku dapat rezeki, ternyata yang tak mintain support itu orangnya adik kelasku dulu. Alhamdulillah banget dia mau support full, padahal aku tuh pas pertama udah bilang gini, pas minta support loh, itu seadanya aja nggak apa-apa, maksudnya nggak usah yang gede-gede nggak apa-apa. Tapi ternyata mah dia nggak mau, dia mau bikinin yang beneran karena bilangnya gini, kalau seadanya nanti aku juga yang gimana, mending tak bikinin bagus sekalian kayak gitu. Kalau boleh tahu siapa itu? Ade Pamungkas. Itu satu kampus sama kamu? Itu ternyata adik kelasku pas SMP Mas. Jadi dunia sempit banget gak sih? Jangan bilang dunia sempit, kalau udah sempit kok udah sampai ke Jepang sekarang. Terus ya Allah kayak rezekiku banget gitu Mas dapet dia. Terus dia kan juga suka, udah enak kan, ternyata tuh kakak kelasku kebetulan rumahnya juga deket, jadi kalau ada apa-apa gampang. Terus dibuatin lah sama dia beneran buatinnya tuh totalitas, sampai beli bahannya tuh dia ke Jogja, belinya tuh beneran yang di tempat yang jual-jual barang kayak gitu, beneran yang asli gitu loh Mas. Temanya apa waktu itu Mas? Topeng itu Tari Kedok 3. Itu topeng Betawi itu ya? Yang ada mukanya tuh ada 3 gitu. Terus kayak persiapan gaun atau baju-baju lainnya gitu? Gaun atau baju lain itu aku juga nyari sendiri, yang desainer Semarang kan. Kan sebelumnya ikut Denok Kanang kan juga udah lumayan tahu ya Mas. Ada belum bekal kenal, ya. udah tahu, cobalah ngajuin ke ini kan, kalau kayak gitu kan agar dicoba aja ya, asal dicoba ya. Nah terus juga alhamdulillah udah lancar sih yang itu, outfitnya juga udah aman, yang nachosnya aman, terus ya udah tinggal berangkat. Berarti dimuluskan dong ya istilahnya, walaupun mungkin ini salah satu bentuk ikhtiar dari habis kecelakaan kemarin, dia masih tetap semangat berjuang, akhirnya dilancarkan ya. Pasti gini, kalau Dila kemarin ikut PI kan masih ada teman tuh, satu orang yang ngebantuin kan. Namanya? Enggak, yang PL itu ya? Kok PL sih Kak? Desainer. Iya tapi dia Dila PL loh, juga kan? bukan Sania loh ya. Oh iya deh kayaknya. Jadi lupa. Kan masih ada temennya, masih enak tuh. Masih enak. Si Najwa kan sendiri iya, kemana-mana sendiri. Kayak kemana-mana pontang panting tuh ya sendiri. Iya, beneran sendiri. Wow. Takut ngerepotin orang soalnya. Jadi mending aku sendiri aja.
Oke. Dia tuh kayak terus kayak bungkusin narkos, apa sih masukin koper dan segala macam tuh ya semua sendiri. Ya sendiri, itu tak kirim pakai paket sih yang narkosnya, soalnya gede banget kan. Ya kan makanya aku mikir berjuang single fighter itu kok kayak horor ya, bener, apalagi untuk kompetisi nasional loh, itu sangat ya kadang yang ada tim aja masih kita kewalahan gitu kan, apalagi sendiri gitu kan, aduh. Itu posisi udah sembuh ya dari itu tinggal pemulihan aja sih, cuma kalau bengkaknya masih. Oh, bengkaknya masih waktu itu. Tapi ketara banget ya atau gimana? Lumayan ketara sih sebenarnya. Cuma alhamdulillah aku nggak ada bakat keloid, Mas. Kalau ada bakat keloid kan emang bekas, kasar. Ya? Ini bekasnya rata, jadi agak aman sih, ditutup make up aja udah ke cover. Makanya itu selisih berapa lama dari yang bis Jawa Tengah Global Jawa Tengah? 3 bulan. Oh ya udah inilah ya, udah pemulihan. Udah pemulihannya lumayan lah ya. Ya walaupun masih ada bekas-bekas pasti, bekas luka. Yang penting bukan luka hati, Kak. Oke, terus ini kalau di sana karantinanya itu berapa hari? Di Jakarta ya waktu itu? Di Surabaya. Oh, di Surabaya ya? Gimana? Sekitar seminggu lebih kayaknya. Semingguan? Seminggu. Agendanya apa aja itu? Agendanya waktu itu preskon. Terus kan itu yang dari pemerintah kan juga ada, itu dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Jadi yang buka itu emang Ibu Gubernurnya, maksudnya yang itu istrinya Bapak Gubernur. Ya itu. Terus itu kan di Surabaya. Jadi waktu Miss Global itu karantinanya di 2 tempat, Mas. Pertama di Surabaya, terus grand finalnya di Madiun. Jauh banget ya. Karena yang punya lisensi kan orang Madiun itu, Mas Arga. Jadi tempat grand finalnya di sana. Ya biasanya gitu sih, nasional director ya. Dia ngangkat itu juga, dan dia kan pasti linknya lebih banyak di daerahnya, domisilinya dia pasti benar. Itu gimana Nats? Maksudnya selama karantina Najwa kan juga tidak mewakili istilahnya daerah sendiri nih, kayak gitu. Ada kayak beban nggak sih atau kayak ngerasa aduh bukan bener. Kayak daerahku sendiri, provinsiku sendiri gitu? Iya, tapi aku tetap belajar itu sih, kan meskipun nggak mewakili daerah tapi kan kita harus juga tahu kan, Mas, daerah yang diwakili itu seperti apa. Tetap belajar itu. Terus waktu unjuk bakat juga sebenarnya kan bisanya tuh nari Jawa Tengah kan, nari Semarang. Aku sampai belajar nari itu di daerah Jakarta, belajar kayak gitu. Terus najosnya juga kan temanya udah Betawi. Nah terus yang ada yang lucu juga nih, Mas, waktu di interview kan juri-juri gitu kan ditanyain provinsinya kan DKI 5, tapi kok medok ya? Iya medok banget gitu, sampai nggak percaya. Terus ya tak jelasin, ya, emang saya itu emang orang Jawa, orang Semarang, cuma kan mewakili ini kan gara-gara ada keturunan dapat ses ini gitu. Oke. Terus jurinya gimana pas udah cerita kayak gitu? Ya itu sih ya agak kaget aja, soalnya kan belum pada tahu kan, kirain emang orang sana asli, soalnya temanku yang dari DKI lainnya tuh emang orang sana semua. Domisilinya di sana semua ya? Iya, tapi alhamdulillah kan waktu itu kan orang-orangnya kan juga dari Surabaya sama Madiun kan, jadi mereka juga emang bahasanya juga ya bahasa Jawa gitu, hampir sama, jadi nggak jeglek banget gitu lah. Nanti ada lagi yang lebih jeglek. Apa itu? Ya habis ini. Oke, baik. Biasanya kita ya bikin penasaran, sekarang narasumber yang bikin kita penasaran. Gimana ini Kak ini? Oke, boleh lanjut ceritanya ya. Tapi itu gimana? Selama karantina teman-teman lain gimana? Baik-baik, apakah ada yang drama-drama juga, ada yang ambisiusnya luar biasa kayak di Denok Kenang tadi, atau yang bawa-bawa nama kayak waktu di Miss Global Jateng tadi? Iya, soalnya di bawah-bawah juga satu karantina kan? Iya kan, itu gimana? Alhamdulillah dapet baik-baik sih, Mas. Berarti ketemu di final lagi kan? Iya, ketemu di final lagi, tapi nggak sekamar waktu itu, kan diacak. Terus gimana tuh selama karantina? Nggak ada masalah sih waktu itu. Aman ya? Adanya tuh kalau pas udah habis grand final tuh ada. Ini malah yang Pak aku sendiri.
Apakah itu? Ada apa? Ya jadi kan waktu aku maju ke DKI itu ada beberapa yang kayak nggak itu kan, Nggak terima. nggak support, nggak terima juga. Tapi waktu aku kan grand final alhamdulillah aku menang kan Mas, yang Peace Nachos itu. Oke. Langsung itu ya langsung diakui gitu. Diakui gimana? Langsung padahal dulu tuh nggak pernah support, nggak pernah. Tapi Paham. pas menang tuh langsung kayak Jadi kayak Naja tuh ini ku gini gitu. Oke. Jangan dibilang tadi itu ya, yang kurang bertanggung jawab tadi itu ya. Oh enggak, beda bukan. lagi. Kalau itu malah nggak ada kabar sampai aku grand final. Oh bener-bener dilepas sama Udah lepas itu. ya, karena mungkin juga Naja nggak domisili di Iya sana, jadi jauh kayak susah juga untuk kan, aku komunikasi juga apa dan mau jangkau juga susah. Oke, berarti ada oknum. Iya ada beberapa oknum yang pertama tuh kayak ngeremehin gitu loh. Aku akhirnya jadi dapat ses DKI 5 remehin, tapi pas udah menang kayak ya udah mengeluh-elukan. Bagus banget Kak. Pansos. Padahal aku emang nggak pernah dapet kayak bimbingan dari situ juga, nggak pernah. Kan aku emang nggak ada tim gitu loh Mas. Bener-bener sendiri ya waktu itu ya. Jadi, Berarti kalau bisa ditarik kesimpulan, orang dari Jawa Tengah sendiri dong? ya adalah. Nanti off the record kita akan ngomong nanti dari lagi. ini kita ngomong Iya. sendiri ya. Jadi, Oke, baiklah. Ternyata kayak gitu ya, ada yang ngakuin juga ya. Iya, kadang emang ada orang kayak gitu sih yang tadinya mungkin biasanya orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya dia tuh pengen bantu, tapi dia nggak ada jalan, nggak ada cara untuk gimana sih cara aku ngedeketin Naja ya. Terus ya udah, akhirnya caranya apa biar di notice sama Naja ya dihujat kan. Giliran menang aja ini baru. Ya tapi ya agak Buat kurang, pengalaman. Iya, tapi agak kurang ajar juga sih ya kalau bisa Penting dibilang ikhlas gitu. aja lah kamunya Iya. kan. Nah, terus apa nih yang tadi katanya buat nanti itu apa itu? Kan harusnya diceritakan sekarang gitu. Apa itu? Oh yang itu buat yang PPI. Oh, oke, baiklah. baiklah. Oh iya, kalau boleh tahu Naja, kemarin tuh finalisnya dari Miss Global sendiri ada berapa? Di 2018? Waktu itu sekitar 20 hampir 30. Ah, berarti ada provinsi yang nggak ikut ya? Iya ada yang nggak ikut, nggak Oke. lengkap sih waktu itu. Oke. Cuman DKI sendiri sampai 5. DKI sampai 5, sebenarnya ada 6, cuma yang satu mengundurkan diri karena sakit. Oh, jadi 5 ya ternyata. Iya. Terus itu penyaringannya, penyaringan ya Allah. Ikat kali Kak. Dari tadi berapa? 20 sekian lah. 20 sekian. Terus itu disaring berapa besar dulu? 15. 15. Naja masuk nggak? Enggak. Oh enggak. Oh berarti dapatnya langsung juara atribut gitu ya? Iya, aku malah kaget juga kan emang nggak masuk, tapi malah itu alhamdulillah malah dapat itu Peace Nachos. Kan itu terakhir kan Mas biasanya kalau atribut. Cuma pas awal-awal tuh ya udahlah gitu. Seenggaknya aku udah melakukan yang terbaik. Iya. Apalagi yang bantuin juga bikin nakos itu juga ini ya, jadi seneng juga iya, ya. bener seneng karena dia apresiasi juga, kan. Bikininya tulus juga, niat, Iya, semangat, akhirnya ya dapat berbuah. penghargaan. Itulah Best National Costume. Nah, itu langsung kita waktu itu pemenangnya berarti si siapa? Fabi. Itu akrab nggak sama Naja? Enggak terlalu sih karena beda kamar juga. Terus dia itu sih aku deketnya malah sama yang Jawa Timur satunya. Siapa disapa tuh? Siapa tahu nanti Hai Diva, siapa tahu nonton Nah, ya. Harus nonton. Nanti kita tag si Oke, Diva. berarti roommate-nya dari Jawa Timur ya? Jawa Timur sama Jawa Timur. Soalnya roommate-nya ganti. Oh iya ya, karena dua kali ini ya. Pindah tempat. Betul. Nah, habis itu apa sih Miss Global ya waktu itu ya? Iya. Nggak menang, nggak masuk 10 besar juga. 15 besar. besar. Di situ lanjut ikut apa lagi tuh? Itu tahun 2018 udah, terus 2019 ikut lagi. Ikut Putri Pariwisata Indonesia. Dari Eljon ya tadi. Nah, itu berarti setelahnya Citra ya.
Iya. Ya, yang kemarin ya. Tamu kita yang kemarin Citra itu berarti itu persisnya setelahnya Citra banget kan? Itu gimana tuh? Kalau Citra kemarin cerita audisinya by phone, sama juga? Online juga ya? Online juga. Nah itu gimana tuh? Kalau Citra kemarin kayaknya di prank juga ya kak ya kalau misalnya dia. Iya. Oh, kalau aku pertama kan audisinya online kan. Sebenarnya tuh disuruh datang ke sana, ke tempat Eljo-nya di Jakarta. Tapi waktu itu aku coba bilang minta izin kalau nggak bisa datang bagaimana ya, karena saya mau sidang, emang itu mau sidang skripsi mas, bulan Juli Agustus tahun kemarin. Terus akhirnya dibolehin lewat via telepon. Kan ngisi formulir dulu, kelengkapan berkas. Terus habis itu dikonfirmasi lagi buat datang, aku bilang nggak bisa. Terus akhirnya boleh lewat telepon, akhirnya ditanyain toh lewat telepon. Interviewnya lewat situ sih 2 kali. 2 minggu itu. Sama kayak Citra berarti. Sama kayak Citra juga itu. Hari Kamis masih inget banget. Ya. Kalau Citra mana dia cerita bener-bener di telepon pertama langsung saat itu juga dikasih pertanyaan kayak itu. Sama juga. Iya. Nah aku kan sebelumnya kan udah kenal sama Citra, terus aku tanya-tanya ke Citra, ini tahun kemarin kamu ditanyain apa aja ya? Kan dia tanya-tanya seputar wisata lah pastinya. Nah, terus kata Citra, Mbak, aku tanyain gini. Terus ya udah aku belajar dari Citra, belajar sama yang lain juga yang masalah pariwisata gitu. Soalnya emang beneran teori banget waktu ditanyain itu. Terus akhirnya ditanyainnya itu Sabta Pesona. Alhamdulillah bisa. Itu yang ke-1, terus kedua tuh ditanyain lagi kan, juga masalah itu juga teori juga. Yang kedua itu hari Kamis juga sih. Jadi dia biasanya minta tolong ke Citra juga ya untuk menjelaskan apa yang gambaran. Kamu tahun kemarin tuh gimana? Kok aku takut ya, kan tetep kayak gitu ya mas. Kita kan tanya ke yang sebelumnya pengalamannya gimana, terus kayak tipsnya tuh harus apa kan, biar sharing kan. Terus akhirnya dikasih tahu, udah Mbak tenang aja, yang penting Mbak Najwa belajar aja yang masalah ini. Terus nanti nggak lama kok Mbak, kirain tuh sampai setengah jam gitu. Enggak sih kak, 10 atau 15 menit. Soalnya kayaknya antri sama yang lain juga kan waktu itu. Ya, berarti Citra senior yang baik nih kak. Bener ya. Ketika ada junior yang bertanya harusnya seperti itu, memberikan masukan. Ya karena kan sharing ilmu itu nggak pernah rugi gitu. Ya betul. Sharing is caring kak. Sharing, bener. Bukan di duit ya kan. Aduh. Siapa tuh? Oke, berarti habis itu setelah ditelepon sama Eljon, terus itu langsung dikasih kabar dalam 2 minggu itu apa gimana? Iya, itu di telepon yang terakhir, terus aku tanya, dia bilang gini, oke Najwa, terima kasih atas waktunya, nanti kalau lolos kamu bakal dapet email ya secepat mungkin. Nah terus ya biasalah deg-degan kan ya mas, aku nunggu, terus aku kan itu juga sambil nunggu sidang kan, jadi fokusku terbagi gitu loh, ya Allah, deg-degan sama pengumuman ini sama mau sidang. Terus akhirnya ya udahlah, kalau kok sampai semingguan tuh belum ada email mas. Terus dari officialnya tuh kayaknya juga kok masih buka pendaftaran terus, kan aku takut wah jangan-jangan aku nggak lolos nih, makanya nyari yang lain gitu. Terus akhirnya aku fokus sidang dulu, itu tanggal 14 Agustus. Terus aku memberanikan diri buat tanya ke kakaknya, Kak, itu udah ada pengumuman belum ya yang itu dari Jawa Tengah, maksudnya kemarin aku interviewnya gimana, jadinya lolos ke tahap selanjutnya apa enggak, maksudnya kalau enggak tuh ya udah mas, aku mau nyari kesibukan yang lain gitu loh. Harus ke skripsi juga kan. Itu beneran habis sidang aku beraninya tanya karena aku takut mempengaruhi mentalku. Takut mempengaruhi, bikin down kan. Jadi beneran aku bener-bener berani konfirmasi lagi setelah aku dinyatakan lulus itu. Terus alhamdulillah terus dapat email lolos, ya alhamdulillah banget. Jadi aku hari itu dapat dua putusan lah ya. Dua rezeki ya, yang satu lulus, yang satu lolos. Yang satu lulus, yang satu lolos. Tapi itu mepet banget mas, buat ke itunya, nasional, buat ya? ke nasionalnya mepet banget. Nah itu gimana mepetnya itu? Itu kan aku pengumuman 14 Agustus, disuruh karantina tanggal 27. Oh my god, 10 hari. Seminggu dong? 10 harinan. Hampir 2 minggu 10 harinan.
ya itu mepet banget, aku langsung bingung kan. Langsung kan sebelumnya udah ada pengalaman yang kemarin. Aku langsung pertama nyari nachos dulu. Alhamdulillah Ade mau support lagi. Makasih Ade. Dia mau support lagi. Dia juga seneng dapat Jawa Tengah. Lebih itu ya Mbak. Tapi sebelum aku daftar tuh aku juga ceritanya ke dia toh. Ade minta doanya ya aku mau daftar. Aku belum minta support, dia udah bilang gini, ya Mbak semoga lolos, nanti pasti tak support. Dia langsung siap banget. Alhamdulillah juga lolos. Ya yang persiapan agak ribet ya nyari support itu sih Mas. 10 hari loh bayar. Itu mepet banget soalnya. Tapi dapat ya akhirnya. Dapat, alhamdulillah dapat sih. Soalnya emang aku ngonteknya yang udah pernah pakai baju itu biar gampang. Oh ya karena ada ini ya pengalaman Naja dari Miss Global juga dulunya di Denok kenal gitu ya. Show kadang kan itu kan udah kenal sama desainer kalau udah pernah pakai baju ini langsung aku coba ngajuin aja, alhamdulillah udah dapet sih. Iya. Berarti 10 harian itu habis itu masuk karantina. Nah, itu karantinanya berapa lama kalau yang Putri Pariwisata? 10 hari. 10 hari. Lama itu juga kalau ya? ini di Jakarta ya kan? Iya, ini di Jakarta. Itu gimana? Ambience-nya beda nggak sama Miss Global? Beda banget. Gimana bedanya apa tuh? Kalau di PPI itu beneran, maksudnya kan kalau orang jauh beneran orang jauh banget gitu loh, orang daerah asal banget, daerah asli banget. Kan kalau di PPI nggak boleh itu, harus benar-benar pure harus orang situ. Harus keturunan juga gitu ya. Iya. Jadi yang dari Sulawesi ya dari Sulawesi juga, dari Sulawesi asli, dari Maluku, dari Aceh. Beda banget sih emang. Kalau terus dari ngobrol sehari-hari juga beda, aku kebanting. Nah, kok bantingnya? Aku kan medok banget kalau ngomong ya itu. Untuk identitas. Iya. Terus pas di sana tuh sampai kalau aku ngomong dikit udah tahu ini Jawa Tengah ini. Coba deh tanya ke itu deh ke angkatanku. Temanmu yang paling medok siapa? Mesti bilang Naja dari Jawa Tengah. udah tahu karena medok banget. Identitas kan apa? Bener kan malah menjadi identitas. Iya, tapi ya tak ambil positif ya. Oh, malah enak. Aku ngomong nggak perlu lihat udah tahu nih itu aku. Terkenal tanpa harus ngoyo ya gitu ya. Medok banget. Nah itu teman-teman yang lain gimana? Maksudnya kan beda nih, beda kompetisi pasti beda hawanya juga beda atau gimana nih? Mereka menurutku lebih well prepare ya Mas, karena dari daerah lain tuh ternyata beneran disupport dari pemerintahnya. Sampai ada yang dapat uang itu fresh money dari pemerintah buat dan itu nggak main-main sih. Itu dapat itu yang dari luar Jawa tuh emang itu sih mereka lebih kebanyakan kebanyakan dari luar Jawa niat banget. Apalagi dari daerah Kalimantan gitu ya, biasanya supportnya banyak dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara itu beneran full support dari pemerintah. Terus ini Naja, itu kan kamu pas maju ke nasional karantina 10 hari itu kayak rangkaian acaranya apa aja gitu? Rangkaiannya itu ya biasa kayak materi, terus ada press conference-nya tuh juga di kementerian. Kantor ya? Iya, beneran beda banget, dapat pengalaman banget sih di situ. Kebetulan kan waktu angkatanku kan karantinanya juga sama P3N kan, yang enggak cuma PPI aja. Itu Putra Putri Pariwisata Nusantara. Itu punyaannya Eljon juga. Baru tahun itu dijadiin satu. Berarti banyak banget dong ya? Iya, banyak banget. Nambah teman banyak banget dong. Iyalah, otomatis. Yang P3N-nya berarti berapa provinsi sih? 3-4 ya? Mereka nggak lengkap sih. Oh, nggak lengkap? Yang angkatanku juga nggak lengkap, 26 kali 3 kan berarti otomatis total pesertanya. Iya, kurang lebih ya. Wow. Dan biasanya kalau karantina putri-putrian itu kan cuma putri aja, ini ada putranya. Iya, kan? ada putranya. Tapi meskipun jadi satu itu kayak materinya juga beda. Oh, dipisah ya? Beneran dipisah.
Tapi tempat karantinanya sama. Tempatnya sama, cuma kalau kita di lantai 2 materi, mereka ya di lantai 1. Penilaiannya juga beda, nggak jadi 1. Cuma kalau kayak GR gitu tetap jadi 1 sih. Cuma pas on stage nggak jadi 1. Ya kan, PPI dulu baru P3N dulu ya kalau nggak salah. Iya. Iya kan, jadi PPI selesai final, crowning, baru crowning buat P3N gitu kan. Iya. Terus ada drama-drama apa gitu nggak sih Naja? Kalau drama sih enggak sih. Hampir nggak ada ya? Enggak. Berarti baik-baik aja. Iya, aku asik seneng ya. baik-baik orangnya. Di Miss Global juga temennya baik-baik. Terus kalau waktu itu yang menang dari mana PPI? NTT. Tenggara. Itu hebat banget tuh temanku. Siapa sih waktu itu, lupa aku. Itu Clarita Mawarni. Oh iya. Dari iya, NTT. iya. Dia menangnya tuh best favorit, menang vote 2, vote sosial media sama vote yang di Instagram kan vote-nya ada 2. Di Instagram sama di linknya Eljon, menang intelijensia. Mate. Sama juara 1. Ya. Tapi emang pantas. Dia sampai borong 4. Itu emang pantas sih. Orangnya emang pintar. Dia masih Intelijensi aja kecil, dapet ya. masih 19 tahun, Wow. 20 tahun my baru God. lulus SMA, mau masuk kuliah. Tapi dia sepinter itu. Iya, gitu emang ya. orangnya pintar sih kalau ngomong, kelihatan ya orang pintar ngomong. Mawar ya, panggilannya Iya, Mawar. itu ya. Waktu dikirim kajian internasional belum ya Mawar itu? Kayaknya belum. Kurang. Kayaknya belum, kan harusnya tahun ini. Tahun ini, ya. Tourism. Dia 2018. Harusnya 2019. Dia 2019. 2019. Iya. Kan aja ikutnya 2019. Oh iya jadi lupa. Iya, Bukan berangkatnya global loh ini akhir loh. tahun Iya, ini. iya. Ya, harusnya tahun ini dia masuk. masuk. Cororong ini nih bikin semuanya ketunda nih ya. Iya. Aduh. Tapi berarti emang ini ya, Naja udah nyangka kalau dia tuh bakalan juara gitu ya. Ya pantas sih sebenarnya, aku nyangkanya nggak dia sih sebenarnya. Ada yang Ada lagi 1. Cuma ya dia juga masuk juga di top 5. Oke. Kan kalau di Eljon yang dikirim ke internasional 5. 5 yang top 5 gitu. Oke. Terus Naja dapat ini nggak kayak juara atribut? Atribut. Dapat atribut lagi. Iya, alhamdulillah. Apa? Miss Kakao. Oh, kalau Citra kemarin Miss Tis, sekarang Miss Miss Tis, Kakao. iya. Baiklah. Mungkin tahun depan. Kopi. Ada Putri Kopi. Oh kan, bukan banana. Bilang apa? Banana. Oke, berarti Citra. Naja. Kok kehilangannya Citra terus sih? Dapat atribut Miss Miss Kakao. Itu apa itu? Itu ya cuma kayak atribut gitu sih Mas. Nah, perolehannya itu dari berdasarkan apa? Nah itu yang aku kurang tahu juga ya. Soalnya Apakah karena pas presentasi Naja mengatakan tentang kakao itu berarti coklat bukan sih? enggak sih. Itu emang ada yang dapet tea, kakao sama kopi. Tapi ada ini nggak sih kayak pretest tentang kakao, tentang kopi, tentang Enggak. Oh nggak ada ya? Cuma kan kayaknya itu di pariwisata juga kan Mas. Sih, masuk ke dalam ini. Oke, lah terus kalau yang dapet tea sama kopinya dari mana itu? Kopi itu dari temanku Adila dari Sulawesi mana ya? Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Terus yang tea-nya? Yang tea itu nggak lupa Mas. Lupa ya. Dari Jawa Tengah ini ya 2 tahun berturut-turut memborong atribut. Iya. Satunya teh, satunya coklat. Yang belum kopi nih Kak. baik lah. Habis itu Tahun kita depan. buka toko Kak. Iya ya, Buat coffee komplit. shop ya. Yang penting bukan banana Kak. Banana, Miss Banana. Aduh, jangan. Itu belum keluar ya? Belum. Nah, berarti itu terakhirkah itu 2019 berarti ya kemarin ya Naja ya Ikutnya iya. Heeh. Soalnya udah tak target sih Mas, tahun ini emang nggak mau ikut karena fokus kuliah. Nah, ini ya profesi ya. Iya. Tapi sebenarnya Naja masih pengen ikut nggak sih kayak ya kan belum ikut mayor pageant di Indonesia nih. Iya. Masih ada kepengenan Penasaran. nggak sih? Iya, Gimana pengen gitu? sih tetap pengen, tapi nggak tahu lah nanti lihat aja, minta doanya. Umur berapa sih? 23. Nah, masih 23 masih bisa. Berarti masih bisa ke PI lah. Masih PI. Iya. Kalau Miss udah Miss Udah udah nggak nggak bisa, bisa. terakhir 23. 23 maksimal sih. Tapi kemarin aku juga sempat lihat sih Naja itu ikut
audisi Miss Indonesia loh kemarin di Semarang. Berarti masih ada ini Kak keinginan untuk maju lagi ke nasional ya. Amin. Ya walaupun Miss Global sama Putri Pariwisata udah nasional semua. Pengen coba lagi nih. Gak apa-apa sih selama masih ada kesempatan coba aja. Sama umurnya masih cukup ya. Iya. Sampai mentok. Rata-rata tuh 25 maksimal. Iya. 25 pun boleh ikut asal selama sebelum grand final belum 26 biasanya 26. kayak gitu. 25 jalan. 25 jalan itu masih nggak masalah. Nah berarti sekarang fokusnya ke kuliah dulu berarti. Iya, fokus ke kuliah. Ya karena pendidikan profesi itu agak susah juga ya. Berat gitu. Bener sih. Kan udah ketunda lumayan lama itu enaknya berarti ya. Ketunda gara-gara kecelakaan ya kan. Ketunda ikut pageant 2 kali, terus ya udah saatnya untuk fokus mungkin ya bukan hidup ini bukan pageant dulu kali ya. Iya, tetap pendidikan bagiku tetap nomor 1 sih. Iya betul. Iya benar-benar. Nah kalau gitu kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih Kak biasanya nih Kak. Sama temen-temen yang nonton nih biasanya ikut-ikut ketawa nih kalau nonton sesi ini nih. Nah namanya aja jeng rapid fire question. Jadi kira-kira kayak gini, aku atau Sani akan nyebutin satu kata atau 2 kata lah. Najwa langsung menjawab apa yang terpikirkan. Boleh spontan. 1 kata, 2 kata atau 1 kalimat juga nggak masalah. Jadi spontan banget. Aku contohin ke Kak Sani ya. Boleh. Apa ya? Dinosaurus. Besar. Nah, jadi kayak gitu, Nat. Oh, iya. Nah, ini bakal related atau tidak related dengan Najwa. Jadi ada berhubungan atau nggak berhubungan. Jadi bakal bebas banget dan Najwa juga bebas untuk spontan berekspresi. Aduh, serem nih. Takut itu. Maksudnya pengen apa, Kak? Kak Sani apa aku? Boleh, terserah siapa. Boleh. Paruh-paruh kali ya. Baiklah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke, Najwa siap? Siap ya? Boleh. Kolang-kaling. Oh iya, lupa. Aku tuh malah mikirnya kaling gitu. Harusnya kan kolang-kaling gimana gitu. Apa? Sorry Mas. Biasa kalau kayak gini sesi ini akan terjadi seperti itu. Ya. Apa? Kolang-kaling. Keras. Selempang. Sakral. Oke, baiklah. Sani. Modeling? Modeling ya enak gitu gak apa-apa ya. Dapat duit ya. Iya. Enak. Alhamdulillah. Oke. Sinetron? Boleh juga. Oh ternyata dia pecinta sinetron. Jangan-jangan habis ini loh. Iya dia pulang langsung buka channel. Ikut ke Oke, PH ya. habis itu Miss Global. Sama ya. Apa ayo? Apa ya? Satu kata yang buat Enggak harus satu kata bebas. Terserah apa yang terlintas di kamu. Ya terima kasih aja sudah ngasih itu Kesempatan, dan kesempatan buat aku di situ. Baik, Pak. Selanjutnya, Cantik. Pinter. Oh, iya. Terakhir Kak Sani. Terakhir ya. Serem nih biasanya terakhir. Enggak serem, tenang aja. Yang terakhir, Najwa itu? Oh, menggambarkan aku ya. Iya dong. Apa ya? Aku itu kalau nilai diriku sendiri apa ya, tahan banting ya. Oke, maksudnya secara mental ya, karena udah pernah kemana-mana sendiri. Udah ditabrak transport. Udah jatuh bangun ya. Iya, nggak gampang menyerah, insya Allah. Oke, baguslah. Berarti punya semangat juang yang tinggi ya. Betul. Makasih Najwa udah datang ke Pageant Podcast. Makasih. Oke, dan mungkin ini ya satu yang bisa ditarik kesimpulan dari apa yang diobrolin Najwa tadi. Pokoknya jangan menyerah ya. Kondisi kita seperti apapun, kalau memang kita tuh semangat pasti ada jalan dan pasti ada aja rezeki yang datang ya. Betul. Kalau kita udah menyerah,
Karena Ya menyerah wes. itu awal kegagalan dari Kegagalan. semuanya ya kak ya. Udah I'm udah sorry menyerah, goodbye kalau I'm udah sorry goodbye menyerah. kalau kata kejayaan. Benar-benar. Oke, Nah. thank you banget Najwa udah meluangkan waktunya di Pageant Podcast kali Mungkin ini. aja ada yang mau disampaikan buat teman-teman Mhm. yang mau ikut Miss Global atau Putri Pariwisata atau ajang Atau lainnya mungkin gitu ajang lah. lainnya gitu, ada saran Boleh. atau apa gitu nggak? Boleh, silahkan. Buat yang lain kalau emang minat ikut itu beneran dicari aja sih, itu ajangnya tuh tentang apa, harus dipelajari dulu gitu loh Mas. Jadi waktu sampai sana itu kita udah tahu medannya seperti apa, sana kayak lapangannya seperti apa, terus juga kalau melakukan sesuatu yang totalitas gitu Oke. sih. Udah itu. Iya, Oke. betul sih, benar totalitas dan harus tahu Jangan ajang. gampang menyerah. Ya, dan Oke. jangan gampang menyerah. Di sana Jangan ketemu banyak. berbagai banyak jenis tipe orang. Haha. Kita harus bisa menyesuaikan satu sama lain. Iya, itu salah satu ini ya, bekal utama juga ya. Betul, untuk ke karantina terutama ya kak ya. Nah ini juga buat teman-teman kalau mau ada saran, kritik, masukan buat Pageant Podcast boleh Boleh. komen di bawah atau DM di Instagramnya Instagram kami juga juga, boleh. ada. Terus mau kasih saran nih, siapa nih yang bisa kita interview selanjutnya ya. Kami tidak membatasi interview untuk datang langsung ke studio Pageant Podcast, tapi bisa juga nanti mungkin via Zoom. Zoom atau Iya, atau apapun via lah, apapun media itulah. komunikasi gitu. Jadi kita kami tidak membatasi itu. Kalau memang waktunya berjodoh dengan sang narasumber, kami akan usahakan. Kita usahakan. Terus juga untuk stay healthy and stay safe dimanapun kalian berada untuk saat ini ya kak ya, terutama ya kak ya. Pokoknya sedia masker, sedia hand sanitizer juga, sering cuci tangan. Dan jangan lupa tetap ini ya, saksikan terus Pageant Podcast, jangan lupa di subscribe. Betul, jangan lupa dinyalain loncengnya juga. Di like, di komen, apapun deh pokoknya yang positif, yang membangun kita terima. Betul ya, karena pageant itu untuk dinikmati, no fake, no drama, and and keep being being you. Ciao.